Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Matu Syarifah, Prodi HPIA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alternatif penyelesaian sengketa pada kasus yang akan kami angkat, yakni kasus antara bank syariah dengan seorang bapak yang akan kami samarkan namanya dengan Bapak A. Dan berikutnya akan kami jelaskan kronologi kasus kejadiannya. Baik, selanjutnya yakni kronologi terjadinya kasus tersebut, yakni pada sekitar tahun 2014 Bapak A tersebut membeli sebuah lahan dan bangunan yang berada di Jalan Talaga Bodas, yang mana bangunan dan lahan tersebut dibelinya dengan seharga 20 miliar. Dan selanjutnya sekitar 70% pembayarannya atau sekitar taksiran 13 miliar itu dibiayai oleh Bank Syariah melalui kesepakatan dan perjanjian bersama, dan untuk sisanya sekitar 7 miliar tersebut dibayar sendiri oleh Bapak A dengan cicilan sebesar 136 juta per bulannya. Namun setelah sudah dibayarkan senilai 1,3 miliar di awal-awal, ternyata di tengah perjalanan cicilannya bermasalah sehingga bank syariah tersebut menyita lahan dan bangunan tersebut. Pada awalnya memang kasus ini sudah dibawa ke ranah pengadilan, namun dalam rangka memenuhi tugas APS ini maka akan saya upayakan untuk mencobanya agar tidak sampai kasus ini masuk ke dalam jalur litigasi. Dalam artian ini penyelesaiannya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui tahapan-tahapannya yang akan saya jelaskan di slide berikutnya, yakni melalui penanganan non-litigasi atau luar pengadilan. Baik, selanjutnya yakni tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, yakni yang pertama tahapan konsultasi. Tahapan konsultasi merupakan tahapan di mana tindakan personal antara pihak yang bersengketa yaitu klien dengan pihak yang memberikan pendapat atau seorang konsultan guna mendiagnosa sejauh mana masalah itu. Dan dalam kasus ini konsultasi yang dapat dilakukan ialah pihak baik dari pihak Bapak A ataupun pihak yang mewakili mengatasnamakan bank syariah dapat menghadirkan seorang konsultan yang dianggap cakap dalam bidang hukum guna membicarakan persoalan kasus yang ada di antara mereka berdua, sehingga dari perbincangan tersebut akan menunjukkan pendapat-pendapat dari pihak konsultan dan memberikan nasihat hukum terkait tindakan apa yang akan dilakukan berikutnya. Dan menurut analisis hukum, maka kasus ini dapat digolongkan pada kasus wan prestasi atau ingkar janji. Dan konsultasi sendiri mempunyai beberapa aspek tertentu yang harus memang dipenuhi oleh kedua belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah konsultasi. Kemudian untuk tahap yang kedua yakni tahap negosiasi. Tahap negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa non-litigasi terhadap kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada pihak ketiga sebagai penengah. Maka dalam kasus ini negosiasi yang dapat dilakukan ialah dengan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu Bapak A dengan pihak bank syariah guna membicarakan secara baik-baik agar permasalahan ini tidak sampai pada jalur pengadilan, sehingga kedua belah pihak ini akan membicarakan persoalan yang ada dengan kepala dingin, namun tetap berpatokan pada pendapat-pendapat hukum yang telah didapatkan dari konsultan hukum masing-masing di tahap konsultasi sebelumnya. Dan dari negosiasi ini diharapkan dapat tercapai maksud dan tujuan awal, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi dengan jalur damai, dengan tujuan kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, untuk tahap ketiga yakni tahap mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak atau impartiality yang keberadaannya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Dan pihak ketiga dalam hal ini adalah bersifat pasif yang hanya bertugas sebagai seorang fasilitator. Maka dalam kasus ini mediasi yang dapat dilakukan yakni dengan menghadirkan kedua belah pihak dengan seorang arbiter atau seorang penengah yang tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat-pendapat hukum, sehingga
ia hanya mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa dan menghindari terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan seperti sampainya kasus ini pada proses pengadilan. Sehingga dalam proses ini akan ditemukan sebuah WWS atau win-win solution. Namun jika sampai pada tahap ini belum juga ditemukan titik perdamaian antara kedua belah pihak, maka akan berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap konsiliasi yang akan kami jelaskan di dalam slide selanjutnya. Baik, dan untuk tahapan terakhir yakni tahapan konsiliasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak atau impartiality yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga proses ini hampir sama dengan proses sebelumnya yaitu proses mediasi. Namun dalam konsiliasi ini pihak ketiga bersifat aktif dan bertugas sebagai yang pertama sebagai fasilitator dan yang kedua sebagai konsiliator. Dan dalam kasus ini konsiliasi yang dapat dilakukan ialah dengan menghadirkan kembali pihak yang bersengketa dengan arbiternya atau penengah, sehingga hampir sama dengan proses mediasi, namun arbiter penengah dalam tahap ini boleh memberikan pendapat-pendapatnya berdasarkan pada undang-undang atau hukum yang berlaku, sekaligus berupaya untuk menampung berbagai keluh kesah kedua belah pihak dengan tetap bersikap netral tanpa memihak pada salah satu pihak. Dan dari sini akan muncul sebuah WWS atau win-win solution yang mana dapat dilakukan, yaitu yang pertama, nantinya pihak bank syariah bersedia memaafkan kesalahan Bapak A serta menerima ganti rugi dari pihak Bapak A sejumlah uang yang telah ada dalam kesepakatan atau perjanjian awal, sisa uang yang belum dibayar, sehingga pihak bank syariah ini tidak perlu melaporkan kasus ini pada jalur pengadilan. Kemudian untuk yang kedua, pihak Bapak A bersedia membayar sejumlah uang yang telah diatur jumlahnya oleh pihak bank syariah dengan secara lunas. Jumlah uang yang dimaksud di sini adalah sisa dari pembayaran lahan dan bangunan yang memang tersendat di tengah-tengah perjalanannya, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan dari tahap 4 ketahapan tersebut akan muncul sebuah win-win solution dan kasus ini tidak akan sampai pada jalur litigasi atau pengadilan.